Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sandrina Desrianti. Setelah 4 video kemarin kita membahas pengenalan daerah Somalia, runtuhnya rezim Siad Barre, munculnya milisi bersenjata dan perang saudara, hingga awal mula Al-Shabaab menjadi kelompok terorisme. Nah, pada video kali ini kita bakalan bahas intervensi UNOSOM 1. Apa sih itu UNOSOM? UNOSOM merupakan salah satu dari 2 misi penjaga perdamaian dan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang dirancang untuk meringankan masalah di Somalia yang disebabkan oleh perang saudara dan kekeringan. Jatuhnya Presiden Siad Barre pada bulan Januari 1991 mengakibatkan perebutan kekuasaan dan bentrokan antar klan di banyak wilayah Somalia. Pada bulan November, pertempuran paling sengit sejak Januari pecah di ibu kota Mogadishu antara 2 faksi. Satu mendukung presiden, sementara Ali Mahdi Mohammed, yang lainnya mendukung Ketua Kongres Somalia Bersatu, Jenderal Muhammad Farah Aidid. Sejak saat itu, pertempuran terus berlanjut di Mogadishu dan menyebar ke seluruh Somalia, dengan elemen-elemen bersenjata berat menguasai berbagai wilayah negara tersebut. Beberapa menyatakan aliansi dengan salah satu dari 2 faksi tersebut, sementara yang lain tidak. Banyaknya kelompok bandit yang suka merampok dan juga menambah masalah. Permusuhan tersebut mengakibatkan kematian dan kehancuran yang meluas, memaksa ratusan ribu warga sipil meninggalkan rumah mereka, dan menyebabkan kebutuhan mendesak akan bantuan kemanusiaan darurat. Hampir 4,5 juta orang di Somalia, lebih dari separuh populasi yang diperkirakan, terancam oleh kekurangan gizi parah dan penyakit terkait kekurangan gizi. Diperkirakan sekitar 300.000 orang meninggal sejak November 1991 dan sedikitnya 1,5 juta jiwa terancam. Hampir 1 juta warga Somalia mencari perlindungan di negara-negara tetangga dan tempat lain. Kekacauan politik, memburuknya situasi keamanan, maraknya banditisme dan penjarahan, serta luasnya kerusakan fisik memperparah masalah dan sangat menghambat pengiriman pasokan kemanusiaan. Lebih jauh lagi, konflik tersebut mengancam stabilitas di wilayah tanduk Afrika, dan kelanjutannya menimbulkan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional di wilayah tersebut. Pada tanggal 24 April 1992, sebagai tanggapan atas rekomendasi Sekretaris Jenderal, Dewan Keamanan mengadopsi Resolusi 751, yang dengannya Dewan memutuskan untuk membentuk Operasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Somalia, UNOSOM. Dewan juga meminta Sekretaris Jenderal bekerjasama dengan LAS, OAU, dan OKI untuk melakukan konsultasi dengan semua pihak di Somalia guna menyelenggarakan konferensi tentang rekonsiliasi dan persatuan nasional. Dewan juga meminta masyarakat internasional untuk memberikan dukungan finansial dan dukungan lainnya bagi rencana aksi 90 hari Sekretaris Jenderal untuk bantuan kemanusiaan darurat bagi Somalia. UNOSOM 1 pun dikirim oleh PBB pada April 1992 dengan tujuan untuk mengawasi gencatan senjata yang berlangsung pada saat itu dan untuk melindungi para personil PBB selama menjalankan operasi kemanusiaan mereka. Karena pada dasarnya, pemerintah Somalia telah runtuh dan PBB tidak harus meminta perizinan untuk mengerahkan pasukan, sehingga delegasi mereka tetap netral dan juga terbatas. Para personil PBB melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan untuk meringankan kelaparan yang disebabkan oleh kekeringan. Sekitar 4.000 lebih tentara diberi wewenang pada misi ini, namun hanya kurang dari 1.000 tentara yang pada akhirnya dikerahkan karena panglima perang setempat mencegah mereka untuk melampaui batas di bandara ibu kota Somalia, Mogadishu. Namun, tak jauh seperti misi penggantinya, UNOSOM 1 juga kerap terkena beberapa masalah, seperti pasukan yang kerap menolak untuk menerima perintah dari komandan PBB sebelum berkonsultasi dengan pemerintah mereka sendiri. Juga mereka kesulitan dalam berkomunikasi serta koordinasi yang sangat menghambat kegiatan misi ini. Intervensi senilai 43 juta dolar itu hanya menimbulkan sedikit korban, tetapi efektivitasnya pun dinilai buruk.
memperhatikan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mitranya siap dan memiliki kapasitas untuk menyediakan bantuan yang jauh lebih besar, Sekretaris Jenderal menyatakan bahwa mereka dicegah untuk melakukannya oleh pelanggaran hukum dan kurangnya keamanan yang berlaku di seluruh Somalia. Penjarahan oleh geng-geng bersenjata lengkap atas pasokan dari titik pengirim dan distribusi, serta serangan terhadap kapal-kapal yang datang dan yang berlabuh serta di bandara dan landasan udara, mencegah terjaminnya pengiriman bantuan kemanusiaan melalui transportasi darat. Mengingat kesulitan yang ada, Sekretaris Jenderal menyimpulkan bahwa operasi pengangkutan udara yang telah dilakukan oleh Program Pangan Dunia WFP dan dana anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa UNICEF serta oleh ECRC perlu ditingkatkan secara substansial dengan prioritas diberikan kepada Somalia, bagian tengah dan selatan. Selain itu, zona pencegahan di perbatasan Kenya-Somalia harus ditetapkan untuk pengiriman khusus makanan dan benih dalam upaya untuk mengurangi perpindahan penduduk akibat kelaparan. Hasil akhirnya adalah, meskipun pasokan bantuan telah siap dan sedang dalam proses, hanya sedikit yang sampai ke mereka. Menurut beberapa perkiraan, sebanyak 3.000 orang yang meninggal karena kelaparan setiap hari di Somalia, sementara gudang-gudang itu masih penuh. Lalu misi ini berakhir pada Maret 1993 dan dilanjutkan pada Desember 1992 oleh misi penegakan perdamaian yang diamanatkan oleh PBB dan dipimpin oleh Amerika Serikat yang dikenal dengan nama Satuan Tugas Terpadu UNITAF, yang beranggotakan 24 negara dan menyumbang kurang lebih 37.000 tentara. Delegasi satuan tugas ini bertujuan untuk mengamankan lingkungan untuk memungkinkan penyediaan bantuan kemanusiaan. Personil militer UNITAF bersenjata lebih lengkap dan sukses daripada UNOSOM 1 karena mereka berhasil melucuti senjata beberapa klan di Somalia yang sedang bertikai. Berbeda dengan UNOSOM 1, para panglima perang menoleransi UNITAF karena faktor kapasitas pasukan, waktu misi yang terbatas, dan yang paling penting karena misi ini tidak mengancam keseimbangan politik dan perang saudara di Somalia. Penasaran apa yang bakalan saya bahas di video selanjutnya? See you on the next video. Bye-bye!